anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Hai adik-adik, udah hari Minggu aja nih. Yuk kita sama-sama sekolah Minggu dan dengar panggilan dari Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, Kak Unik mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama untuk membuka sekolah Minggu hari ini. Yuk kita berdoa sama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami di sekolah Minggu hari ini. Tuhan berkati berlangsungnya ibadah sekolah Minggu hari ini supaya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah sekarang Kak Unik mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik di rumah pasti sama orang tuanya sering dinasihatin kan? Sabar, sabar. Disuruh sabar. Pasti adik-adik pernah kan? Nah, Tuhan sebagai anak Tuhan kita juga harus sabar. Harus panjang sabar. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Yuk adik-adik kita nyanyi Anak Monyet di Atas Pohon. Yuk kita nyanyi sama-sama. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Nah adik-adik, tadi seperti lagu yang kita nyanyiin, kita harus sabar. Tapi kita sering kali gak sabar ya adik-adik. Kita suka jadi gak sabar gitu sama orang-orang di sekitar kita. Nah untuk itu, yuk kita sama-sama minta ampun. Karena Tuhan seringkali ngelihat kita nih kalau kita suka gak sabaran. Untuk itu, Kak Unik mau ajak adik-adik untuk nyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, yes, maupun yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik,
yes, maupun yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Wah, sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan dari Kak Sevi. Untuk itu, yuk kita sama-sama siapin hati kita dan juga telinga kita nih untuk dengerin apa ya perintah Tuhan pada kita dan firman Tuhan pada kita. Untuk itu, ya adik-adik kita angkat pujian Anak Tuhan dengar-dengaran. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi adik-adik. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hai, ada adik-adik. Adik-adik lagi ngapain? Oh, lagi mau mempersiapkan diri untuk sekolah minggu ya? Kakak lagi nih belanja di pasar Segar di Geraha Raya. Kakak beli ini loh tadi. Ada jagung. Terus ada ini apa namanya? Wortel. Terus ada apa lagi? Terong. Masak apa sih Kak Sevi ini? Terus apa lagi nih? Tahu nggak nih apa? Iya, namanya ini kacang panjang. Kacang panjang sama terong sama wortel sama jagung. Kira-kira kakak mau masak apa ya? Ada yang tahu. Iya, kakak lagi mau masak sayur lodeh. Nanti kan sayur lodeh nih. Enak banget di hari Minggu nih. Terus kakak juga udah beliin tahu. Terus apa lagi nih? Temennya sayur lodeh yang enak. Tempe. Terus paling enak lagi kalau udah itu, kalau pas mau makan pakai sambal, enaknya apa? Hahaha. Jeng. Ikan asin. Terus biar ada sedep-sedepnya, nih papa sama mamanya adik-adik pasti suka banget. Apa coba? Towew. Pete. Nanti sayur lodeh, pakai tahu tempe, pakai ikan asin, pakai pete. Enak banget dimakan di hari Minggu. Apalagi kan sekarang sering hujan ya. Enak banget makan yang anget-anget kayak gitu. Oke deh, adik-adik siap-siap dulu mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Sevi mau lanjut belanja lagi. Tadi apa ya satu lagi? Lodeh udah, tahu tempe udah, ikan asin sama pete udah. Oh, kerupuk. Oke, kakak mau cari tukang kerupuk dulu. Adik-adik mandi, kakak mau cari tukang kerupuk. Oke, dah. Mau beli kerupuk? Di mana ya di sini ada yang jual kerupuk? Ada kerupuk tuh. Kerupuk boleh? Bang, Ibu. Mantap nih kerupuknya. Ada yang putih dan yang coklat. Berapaan bang? Sebungkusnya 5.000. 5.000. Iya. Abang kok nggak pakai masker sih? Pengap udaranya ibu, panas banget. Jadi biasa di kampung begitu. Oh, biasa di kampung. Iya. Tapi ini lagi corona loh bang. Oh gitu ya. Oh iya. Pakai tuh maskernya. Oh iya. Siap deh ibu. Siap. Ya, atau Oke. Langsung pakai ya ibu ya. Oke deh. Biar kita Benar. semua. Ini jadi. Jadi kalau udah pakai masker. Oh iya. Oke. 5.000 jadi sebungkus 10.000. Oke. Oke. Kalau abang udah pakai masker saya jadi deh. Siap. Nih ya bang. Iya. Oke. Makasih ibu. Susun. Akhirnya nyampe juga di rumah. Panas banget tadi di pasar adik-adik. Aduh, untung udah nyampe di rumah nih. Udah seger. Tadi kakak juga udah mandi.
Tadi belanjaan-belanjaan yang sayur, ikan asin juga udah kakak bersih-bersih tuh tadi di dapur. Bau ikan asinnya lagi digoreng sama mamanya kakak. Wangi. Nanti habis firman, kakak mau makan sayur loh deh pakai ikan asin. Nah, adik-adik, hari ini kan hari Minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu yuk. Tadi adik-adik kan udah bersih-bersih tuh. Pas lagi kakak tadi di pasar, adik-adik kan udah bersih-bersih mandi. Nah, sekarang adik-adik siap-siap. Posisinya yang bagus, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau mendengar firman Tuhan. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Minggu ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, supaya firman ini bisa kami dengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kakak hari ini mau cerita tentang seorang raja. Seorang raja Israel, dia raja pertama. Namanya itu adalah Raja Saul. Jadi Raja Saul ini adalah seorang raja yang hebat, raja yang kuat, dan dia adalah raja pertama dari Israel. Nah, si Raja Saul ini pada suatu saat dia ketemu dengan seorang pemuda namanya Daud. Nah, si Daud ini karena dia pintar, terus kemudian dia orangnya menurut pada raja, si Raja Saul ini seneng nih awalnya sama si Daud. Jadi Daud itu disuruh ngerjain apa, berhasil. Disuruh bikin jadi si Daud ini dia pintar main musik. Pas lagi disuruh main musik untuk Raja Saul, bagus. Pokoknya Daud ini baik dan bisa menyenangkan hati raja. Tapi lama-lama karena Daud ini oke, dia jadi lebih berprestasi, lebih hebat dari Raja Saul. Jadi kalau perang, Raja Saulnya sama Daudnya ini lebih banyak menang Daud. Terus kalau misalnya pergi kemana-mana gitu, rakyat Israel mengulu-ulukan Daud. Mengulu-ulukan itu menyorakin, bertepuk tangan. Jadi Daudnya lebih dihargain, lebih disenangin sama rakyat dibandingkan Saul. Nah, Raja Saulnya jadi kesel. Loh, kok orang-orang jadi lebih suka sama Daud dibandingkan aku? Rajanya jadi bete, suka marah-marah sama Daud. Nah, Raja Saul ini punya anak namanya Yonatan. Si Yonatan, anaknya Raja Saul tadi, berteman sama Daud. Jadi waktu dia lihat papanya, Yonatan ini lihat papanya si Saul itu lagi marah-marah sama Daud, dia ngerti, oh ternyata papa aku nggak suka nih sama teman aku si Daud. Tapi kenapa ya? Oh, ternyata papa aku tuh iri, cemburu sama Daud. Adik-adik, cemburu atau iri hati itu boleh nggak? Enggak ya, jangan suka cemburu, iri hati, itu nggak baik. Nah, Yonatan juga tahu kalau bapaknya yang suka iri sama Daud itu nggak baik. Tuhan nggak suka sama orang yang suka iri dan cemburu. Jadi Yonatan nasihatin, Bapak nggak boleh loh untuk membenci Daud, karena Daud itu nggak salah apa-apa. Awalnya sih si Raja Saul itu nggak nerima, terus bilang enggak, aku emang nggak suka, misalnya kayak gitu. Dia ngomong gitu ke Yonatan. Tapi si Yonatan menasehatin bapaknya terus menerus. Nah, Yonatan anak yang baik ya. Dia tahu bapaknya berbuat yang tidak baik, tapi dia berani loh menasehati bapaknya. Menasehatinya dengan baik, dengan lembut, dengan sopan. Nah, adik-adik, kita juga kalau menjadi anak Tuhan harus bisa menasehati orang lain. Kakak jadi inget tuh si bapak tukang kerupuk tadi. Kan sekarang kita lagi corona ya dek. Jadi kalau misalnya kita pergi kemana-mana yang rame, kita harus pakai masker.
terus jaga jarak, terus apa? Sering-sering cuci tangan. Biar apa? Biar sehat, nggak kena corona. Nah, bapak kerupuk tadi itu, yang jualan kerupuk tadi, kan dia pakai maskernya gitu ya, nggak benar diturunin ke bawah. Terus dia bilang, iya panas, di kampung juga begini nggak apa-apa, bilangnya gitu. Nah, tadi kakak menasehatin bapaknya, Pak, sekarang lagi corona, emang harus ditutup mukanya, supaya jangan ketularan, supaya tetap sehat. Tapi kakak ngomongnya nggak marah-marah, bukan, Bapak, kenapa nggak pakai masker? Kakak tetap ngomongnya yang baik dan sopan. Sehingga tadi bapaknya mau nggak pakai masker? Mau ya, langsung dipakai. Terus habis itu kakak beli kerupuknya. Nah, terus kita senang kakak dapat kerupuk. Si bapaknya juga dagangannya laku. Dan dia udah pakai masker yang sehat. Gitu ya, Dek. Nah, kalau adik-adik misalnya bisa nasihatin apa lagi? Oh, kalau main di taman misalnya. Kan sekarang adik-adik boleh tuh main di taman tuh misalnya. Naik sepeda bareng-bareng. Jadi ada tetangganya. Iring-iringan naik sepeda. Misalnya ada temennya yang karena udah lama naik sepedanya, maskernya turun-turun kayak bapak tadi yang jualan kerupuk. Boleh kok. Adik-adik bilang, teman, maskernya dibenerin lagi ya. Gitu. Jadi nanti adik-adik sehat, teman-teman juga sehat. Nasihatin apa lagi misal? Misalnya main sama kakak. Si kakak main, terus habis itu udah selesai, dibiarin aja mainannya. Adik-adik boleh bilang, kakak, ayo kita beresin mainannya bareng-bareng. Karena itu adalah perbuatan yang baik. Nanti mama pasti seneng deh. Nah, menasihatin kakak atau adik misalnya seperti itu dengan baik-baik, itu juga perbuatan yang hebat. Jadi kalau kita melihat ada yang gak baik, terus kemudian kita mencoba menasihatin orang itu dengan sopan, itu adalah perbuatan yang baik. Berarti anak sekolah minggu yang keren. Oke, jadi minggu ini kita mau praktekin. Kalau kita ketemu yang gak baik, kita berusaha untuk mencoba menasihatin, menunjukkan gimana yang benar. Gitu ya adik-adik ya. Adik-adik oke kan? Sip, kalau gitu. Ikan asinnya sudah jadi kayaknya ini. Kakak mau makan ikan asin sama lodeh dulu. Adik-adik juga nanti setelah selesai sekolah minggu ini bisa sarapan. Atau kalau misalnya udah sarapan, makan lagi gak apa-apa. Biar makin sehat badannya. Oke, kita mau berdoa dulu supaya kita bisa mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik lipat tangan, tutup mata ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar untuk bisa menasihati dengan baik dan sopan. Bantulah kami Tuhan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dah. Nah adik-adik, aktivitas hari ini adik-adik itu mencari jalan. Wah, jalan apa ya yang adik-adik cari? Nanti adik-adik cari jalan dari Yonatan ke Saul dan dari Yonatan ke Daud. Nanti aktivitasnya dikumpul ke kakak-kakaknya ya. Kak Unik tunggu. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai dan sekolah minggunya juga sudah mau berakhir. Untuk itu, Kak Unik mau ajak adik-adik semua untuk berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati kami supaya apa yang tadi sudah Tuhan sampaikan melalui Kak Sevi bisa kami lakukan di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya.